Episode 111, Perlakuan Irfan. Selesai makan, Pajira mengajak kedua pria tampan itu untuk pulang karena ia merasa sangat ingin berbaring. Pinggang yang terasa sakit dengan betis yang terasa naik membuat ibu muda itu mengeluh. Bahkan ia lebih sering berhenti ketika berjalan menuju lobi. Apa ayah masih kuat untuk menggendong bunda? Tanya Pajri menatap bundanya Iba. Ia juga mengusap pelan pinggang bidadarinya dengan lembut. Bunda sudah berat sayang, ucap Pajira terkekeh sambil membelai kepala Pajri. Irfan meraih ponselnya dan menelpon Rai dan meminta agar bisa membawa kursi roda untuk istrinya. Apa nggak terlalu berlebihan, Mas? Kita merepotkan Rai hanya untuk membawaku kursi roda. Nggak ada yang berlebihan sayang, apa kakinya masih pegal? Irfan berjongkok dan meraih sebelah kaki Pajira. Jangan Mas, bangunlah, nggak enak dilihat sama orang, ucap Pajira memegang bahu Irfan. Gak apa-apa sayang, mending aku urut daripada kamu menahan pegal terus. Irfan tersenyum manis menatap istrinya. Mas, lirih Fajira ketika menyadari jika pengunjung mal tersebut melihat ke arah mereka. Jangan hiraukan mereka sayang, ucap Irfan masih tetap tersenyum. Fajri melihat bagaimana perlakuan lembut sang ayah dalam memperlakukan bundanya. Ia tersenyum karena bidadari cantiknya diperlakukan dengan baik oleh laki-laki yang sempat ia benci. Terima kasih ayah, karena sudah mau menerima kami lagi. Walaupun Aji masih mencari alasan kenapa ayah dan bunda dulu berpisah. Jika Aji melihat perlakuan lembut ayah kepada bunda, tidak mungkin bunda tiba-tiba saja menghilang dan pergi dari hidup ayah. Apapun nanti alasannya, Aji menyayangi ayah dengan segenap jiwa dan raga Aji. Sama seperti bunda, ayah menempati posisi dan kasih sayang yang sama. Semoga keluarga kita selalu utuh dan tidak ada lagi pengganggu yang akan membuat kita terpisah kembali, batin Pajri dengan mata yang berkaca-kaca. Abang kenapa sayang? Tanya Fajira yang tidak sengaja melihat Pajri mengusap matanya. Pria kecil itu hanya menggeleng lalu memeluk Fajira. Ibu muda itu mengernyit dan menatap Irfan bingung. Abang kenapa sayang? Apa abang capek atau ada yang sakit? Tanya Irfan mengelus lembut kepala Pajri. Abang gak apa-apa ayah. Abang cuma terharu melihat perlakuan ayah kepada bunda, ucap Pajri menatap Irfan dengan masih berkaca-kaca. Aduh, pria kecil ayah sini nak, peluk ayah dulu. Irfan merentangkan tangannya menyambut Pajri yang juga beralih memeluknya. Irfan dan Pajira saling bertatapan dan tersenyum manis. Pemandangan itu tak luput dari perhatian pengunjung mal, bahkan ada yang mengabadikannya. Jarang-jarang ada orang penting yang berkelana seperti itu di tempat umum. Mereka masih bercengkrama hingga Rai tiba dengan membawa kursi roda dan beberapa orang untuk membawa barang-barang Irfan. Pajri juga sudah terlelap di dalam gendongan Irfan karena kelelahan seharian berbelanja keperluan adik kecilnya tadi. Silakan Nyonya, ucap Rai mengunci kursi roda itu agar tidak bergerak ketika Pajira naik nanti. Terima kasih Sekretaris Rai, Pajira tersenyum. Sama-sama Nyonya. Rai, tolong kamu gendong Pajri ya, biar saya yang mendorong kursi roda Pajira. Baik Tuan. Rai mengambil Pajri dari gendongan Irfan. Mereka segera melangkah menuju lift dan turun menuju lantai 1. Terlihat mobil sudah menunggu mereka di lobi mall. Irfan segera membantu Fajira untuk menaiki mobil mewah itu, sementara Pajri masih terlelap dalam pangkuan Rai. Nanti kalau sudah sampai di rumah langsung istirahat ya sayang? Atau mau aku panggilkan tukang pijit khusus ibu hamil? Tanya Irfan. Gak perlu mas, aku mau langsung istirahat saja. Pengen berbaring, punggungku sudah pegal banget, keluh Pajira. Irfan langsung mengusap punggung istrinya lembut sambil menyandarkan Pajira di dadanya. Mobil melaju dengan perlahan menuju kediaman Dirgantara. Irfan masih saja menunjukkan kebucinannya kepada Pajira tanpa malu sedikit pun di hadapan Rai dan Pak Sakti. Hingga mobil mendarat dengan selamat di halaman rumah mewah itu. Rai segera mengangkat Pajri ke dalam menuju kamar milik Irfan. Sementara laki-laki itu masih membantu Fajira turun dari mobil dan kembali menaiki kursi roda. Ia mendorong pelan kursi itu masuk ke dalam rumah. Tepat ketika mereka tiba di tepi tangga, Irfan menggaruk tengkuknya. Kamu terpaksa jalan lagi sayang. Maaf ya, aku gak kepikiran untuk membuat lift di rumah kita dari awal. Kamu bisa berdiri kan? Ucap Irfan. Gak apa-apa sayang, aku masih bisa berdiri kok. Tapi bantu pegang ya. Pajira tersenyum lembut menatap Irfan. Iya sayang. Irfan dengan sabar membantu Fajira untuk menaiki anak tangga satu persatu hingga mereka tiba di depan pintu kamar. Rai sudah menunggu mereka di sana sambil membukakan pintu untuk ibu hamil itu.
Rai, tunggu saya di ruang kerja, ucap Irfan sebelum masuk ke kamar. Baik, Tuan. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu, Tuan, Nyonya. Terima kasih, Rai, ucap Fajira. Jangan sungkan, Nyonya. Jika Nyonya membutuhkan sesuatu, silakan hubungi saya. Iya, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Nyonya. Pintu tertutup dan Rai segera menuju ruang kerja yang berada tepat di samping kamar Irfan. Di dalam kamar, pria tampan itu mengambilkan baju ganti untuk Fajira dan membantu ibu hamil itu mengganti bajunya. Tak lupa ia juga membersihkan kaki Fajira dengan air hangat agar bisa beristirahat dengan nyaman. Ia memijat lembut kaki yang terlihat bengkak itu karena terlalu lama berdiri atau memang karena pengaruh hormon. Sayang, panggil Fajira sambil merasakan nyamannya berbaring dan pijatan lembut dari tangan suaminya. Iya sayang, istirahat ya, apa sudah lebih baik? Sudah mas, terima kasih ya sayang. Sama-sama cinta. Perlahan mata Fajira semakin sayu dan ia terlelap dengan wajah yang sangat terlihat kelelahan. Irfan menatap wajah itu dengan perasaan bersalah. Jika mengandung susahnya sudah seperti ini, kenapa dia dengan mudahnya mengatakan ingin memiliki banyak anak dari istrinya? Tidurlah sayang, aku mencintaimu. Dengan seluruh jiwa dan ragu aku, ucap Irfan mengecup kening Fajira lembut. Setelah itu ia beralih kepada Fajri. Irfan membersihkan tangan dan kaki pria kecil itu dan tak lupa ia juga menggantikan baju Fajri agar ia bisa tidur dengan nyaman. Setelah memastikan anak dan istrinya nyaman dalam tidur mereka, Irfan segera beranjak menuju ruang kerjanya untuk membahas beberapa pekerjaan yang sempat tertunda. Walaupun sekarang adalah hari weekend, namun ini hal yang sangat penting untuk dibahas karena menyangkut anak dan istrinya. Ceklek, Irfan masuk ke dalam ruang kerja dan duduk di atas sofa yang ada di sana. Maaf, saya harus mengganggu waktu libur kamu, Rai. Ucap Irfan sungkan namun sukses membuat Rai terkejut. Iya, Tuan, tidak masalah. Bagaimana pembangunan rumah sakit pertama kita? Ucap Irfan serius. Rumah sakit yang sedang kita bangun sudah rampung hampir 90%, Tuan. Semuanya sudah saya pastikan sesuai dengan standar pembangunan kita. Besok perlengkapan rumah sakit juga sudah datang. Beberapa dokter juga sudah mendaftarkan diri di rumah sakit kita. Bagus, usahakan sebelum istriku menjalani koasnya rumah sakit itu sudah rampung dan sudah bisa beroperasi. Baik, Tuan. Saya akan mengawasinya secara langsung. Mungkin beberapa karyawan juga akan saya pindahkan untuk membantu Nyonya Fajira dalam mengelola rumah sakit itu nanti. Besok akan saya berikan berkas-berkasnya, Tuan. Kerja bagus, bulan ini bonus kamu akan saya tambahkan. Terima kasih, Tuan. Tuan Irfan memang sangat jauh berbeda setelah menikah dengan Nyonya Fajira. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga Anda, Tuan. Batin, Rai.